Sorry, teladan yang terbaik kita, contoh yang terbaik kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai nadom yang disebutkan di dalam Alfiyah, wa khobarul maksur qadim abadan kamal lana ilat tiba'u ahmada. Sebagai mana seseorang mukmin harusnya senantiasa dia menjadikan suri teladan yang baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir wal awalu wal akhiru zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala dina wengi Ahad ieu wengi Minggu nu bertepatan sareng kaping 11 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Bertepatan tanggal 23 Desember 2020. Alhamdulillah orang kita semua bisa melanjutkan pengajian rutin tiap malam Ahad yang alhamdulillah sekarang pengajian dilaksanakan di tempat kediaman Bapak Lidi. Sekeluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan hidupnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita melanjutkan kepada materi untuk pelajaran berikutnya. Kita baca materi. Hukum membaca basmalah pada surat Taubah. 1. Pada awal surat hukumnya haram. Apabila di tengah surat hukumnya makruh. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. 2. Pada awal surat hukumnya makruh. Apabila di tengah surat hukumnya sunnah. Ini menurut pendapat Ar-Romli radhiyallahu anhu. Isti'adzah pada surat At-Taubah. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Syekh Ahmad Hajazi radhiyallahu anhu. Beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi minggu-minggu kemarin kita membahas masalah cara membaca isti'adzah basmalah surat. Cara membaca basmalah di antara dua surat. Nah, sekarang kita akan membahas cara atau hukum membaca basmalah pada surat At-Taubah atau surat Baro'ah. At-Taubah itu surat ke-9 dari Al-Quran yang diawali dengan Baro'atu minallahi wa rasulihi. Satu-satunya surat Al-Quran yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu-satunya. Surat dalam Al-Quran jumlahnya ada 114 surat. Diawali dari surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dan diakhiri dari surat An-Nas itu. Nas. Itu semuanya 114 surat diawali dengan kata lafaz Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma At-Taubah. Kenapa? Alasannya ada beberapa alasan. Maka ketika pembacaan surat At-Taubah di awal surat itu ada beberapa hukum. Hukum yang pertama menurut Imam Ibnu Hajar membaca bismillah pada surat At-Taubah itu hukumnya haram. Jika membaca bismillah pada pertengahan surat At-Taubah hukumnya makruh. Nah, terus menurut Imam Romli membaca surat At-Taubah di awal surat hukumnya makruh dan membaca surat
At-Taubah di pertengahan surat Bismillah di pertengahan surat At-Taubah hukumnya sunnah. Jadi ada dua kaul. Jadi tetap yang mengatakan makanya Bismillah At-Taubah itu diganti dengan ta'uz. Khusus tapi ta'uznya kan sok di Quran, biasanya di Quran ada surat di sisi tah miring. Nah, eta. Nah, bacanya a'udzubillahi min syarri kufari wa min ghadabil jabbar al izzatu lillahi wa rusuli wal mu'min. Coba baca materi kan, baca bismillah. Baca A'udzubillahi minan nari syarril ghadabil jabbar al-izzatulillahi wa rasulihi wal mu'minin. ulangi deh. A'udzubillahi min syarril kuffar. Nah, jadi ketika akan memulai mengaji surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah basmalah, tapi dia diawali dengan auzubillahi minasyarril kuffar wa min ghadabil jabbar dan seterusnya. Baik di awal ataupun di pertengahan surat At-Taubah. Nah, itu hukumnya. Jadi sekali lagi surat At-Taubah ketika basmalah dibaca surat At-Taubah menurut Imam Ibnu Hajar di awal surat At-Taubah membaca basmalah hukumnya haram, di pertengahan hukumnya makruh. Menurut Imam Romli di awal hukumnya makruh, di pertengahan hukumnya sunnah. Soalnya terus baca. Ahmad Hajazi radhiyallahu dalam kitab Al-Qaulus Tadib fi Ahkamit Tajwid memerang akan ada 3 cara membaca akhir surat Al-Anfal dilanjut dengan awal surat At-Taubah. 1. Wasol, yaitu menyambungkan akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alimun. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. 2. Waqaf, yaitu berhenti pada akhir surat Al-Anfal kemudian dilanjut ke awal surat At-Taubah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. 3. Saktah, yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tapi tanpa ngambil nafas pada akhir surat Al-Anfal kemudian dilanjut ke awal surat At-Taubah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Nah, berkaitan pembacaan surat Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah atau Baro'ah. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8 dalam Al-Qur'an. Surat Baro'ah itu atau surat At-Taubah surat ke-9. Jadi antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah nyambung. Nah, akhir surat At-Taubah, akhir surat Al-Anfal disambung dengan awal surat At-Taubah. Cara membacanya itu ada 3 macam. Tetap yang tidak diawali dengan bismillah. Karena kenapa? Surat At-Taubah tidak diawali dari bismillah. Pertama, cara pembacaannya bisa dengan wasol. Disambungkan dari akhir surat At-Taubah, disambungkan dari akhir surat Al-Anfal langsung disambung ke awal surat Baro'ah. Contoh, akhir surat Al-Anfal ayatnya Innallaha bikulli syai'in alim. Awal surat Baro'ah At-Taubah Bara'atu minallahi wa rasulihi. Jadi diwasol. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minal alimum. Tanwin menghadapi ba hukumnya ikhlas. Pertama diwasol. Yang kedua adalah wakof, berhenti ngambil napas, dilanjut dengan membaca surat At-Taubah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Cara kedua wakof. Cara ketiga saktah. Saktah itu berhenti sejenak, kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat, tapi tidak mengambil nafas. Contoh,
Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, jadi ingat, wak saktah itu tetap harus berhenti 2 harokat. Tetap berhenti 2 harokat. Nah, jadi jangan berhenti langsung nyambung, tetap 2 harokat. Seperti dalam Yasin, Yasinan tahu saktahna. Ya, itu. Kan ada saktah di dalam Al-Qur'an ada 4 macam contoh. Kita yang sering kita baca saktah di dalam surat Yasin. Coba kita saktah di dalam surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ada berhenti 2 harokat. Jangan mim marqadina ada can 2 harokat lanjutnya. Berhenti dulu 2 harokat, tahan napas, langsung disambung. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Tak 2 harokat kan? Tak. Hada baru hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Coba baca bareng. Oh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wailana man ba'atsana min marqadina. Hada ma ar-rahmanu wa sadaqal. Nah, itu saktah yang benar. Biasanya kalau kita ngaji bareng-bareng di majlis di Muamalah ini ya, qalu ya wa inna membahas min qadina hadza cari saktah langsung jalan. Nah, itulah. Jadi saktah pada surat Al-Anfal akhir dan Bara'ah, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Nah, jadi alhasil cara pembacaan akhir surat Al-Anfal disambung dengan awal surat Bara'ah ada 3 macam, 3 cara. Pertama dengan wasol, ketiga dengan kedua dengan ketiga dengan sakta. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Allahumma arhamna bil Qur'an ulana imama wa nura wa hudaw ma Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Lanjut fikih. Sunnah hayat qalbi pada rakaat ketiga yaitu memberi arti atau makna pada setiap bacaan yang sunnah dan yang rukun. Nah, pembahasan pada rakaat ketiga. Sunnah rukun sudah dibahas. Terus sunnah hayat kauli sudah dibahas. Kauli itu ucapan ya. Sunnah hayat fi'li perbuatan sudah dibahas. Sekarang kita akan membahas sunnah hayat kolbi hati, bangsa hati. Sunnah hayat kolbi pada rakaat pertama cuma ada 1, tapi luar biasa surumitnya. Sulit-sulitnya. Kenapa? Memberi arti atau makna semua bacaan fardu dan semua bacaan sunnah di dalam hati. Jadi ketika kita sholat, sunnahnya mulut berbicara, hati membayangkan, hati memberikan makna. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Luar biasanya. Seharusnya gitu sholatnya. Kedahnya kita. Jadi gerak hatinya, hidup. Hatinya dihidupkan ya, hirup. Tapi hukumnya sunnah hukumnya. Untung sunnah, mun rukun batal ya sholatnya. Nah, biasanya kan kita ketika sholat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lisan kita berbicara, hati ke pasar, ke warung, jalan. Begitulah.
Nah, gitu. Nah, itu benar, ya benar. Jadi maka disebutnya sholatnya nyangkang kaca. Nah, gitu. Makanya pas ngadoa ya Allah kudu untuk ijabah baik eta kok hatena kosong. Ya, hatena kosong. Bisa gak kita melakukan itu? Bisa kalau diusahakan, ya kan? Bisa. Nah, kan surga mahal ya, makanya surga mahal. Ya. Cuma satu sunnah hayat kolbi di dalam sholat, yaitu memberi makna atau arti semua bacaan, baik rukun. Mana rukun? Al-Fatihah contohnya kan. Tahiyat. Mana sunnah? Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu diartikan dalam hati. Sami Allahu liman hamidah. Terus Allahu Akbar dan semuanya. Bukan hanya lisan berbicara, tapi hati berbeda. Gampang lah mengartikan, gampang. Nah, contoh nih. Gampang, bagusnya kan memang diartikan. Gampang kalau kan saya tidak tahu artinya, tidak paham artinya. Gampang. Kita membaca di lisan, di hati pun membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ikut membaca. Alhamdulillahirabbil hati alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, hati maliki yaumiddin. Waladhdallin amin, hati waladhdallin amin. Mantap tuh. Ya. Minimal gitu kan. Berubah. Ya, gitu. Makanya ketika sholat minimal hati manceng khusyuk itu ya minimal pada waktu takbiratul sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati lillah qodok mustaqbilal taala Allah minimal sana Allah diniatkan dalam hati bahwa kita sedang mau melaksanakan sholat subuh 2 rakaat Allah minimal karena di sana adalah menghadirkan niat di dalam hati hukumnya fardu ruku ya nah Allah akbar minimal ya kalau belum dapat kudu harus dapat jadi sekali lagi sunnah hayat kolbi dalam rakaat ketiga cuma satu ya untung hiji coba ya memberikan makna atau arti semua bacaan sholat baik yang fardu atau yang di dalam hati. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan hati kita di dalam sholat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terus makruh dan pembatalan baik kauli, fi'li dan kolbi pada rakaat ketiga sama saja dengan rakaat awal. Nah, balik dia sama berarti ya. Gitu. Makruhnya. Jadi ini ya, setiap kita meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Contoh, sunnah di dalam kauli lah. Sunnah kauli ketika di dalam sholat, di dalam rukunya, di dalam ruku baca apa sunnah kaulinya? Subhana. Ketika tidak membaca subhana batal tidak sholatnya? Tidak, cuma makruh sholatnya. Gitu ya. Contoh, rukun fi'li. Fi'li yaitu ketika mau ruku atau mau iktidal, kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika ruku iktidal disebut takbir intikal, mengangkat tangan. Mengangkat tangan tersebut adalah rukun sunnah kauli. Ya, itu sunnah fi'li. Ketika tidak mengangkat tangan atau meninggalkan mengangkat tangan, batal tidak puasa sholatnya? Tidak, cuma hukumnya makruh. Dan terakhir itu sunnah hayat kolbi yaitu memberi makna atau arti dalam semua bacaan baik yang fardu atau yang sunnah. Ketika kita sholat hati kita tidak memberi makna ngalamun kadi itu batal tuh sholatnya. Itu sholat nama. Ya ngantuk dengan ajaran ya. Gitu. Nah cuma hukumnya makruh. Nah dan pembatalan sama. Setiap kita melakukan pembatalan, contoh pembatalan kauli, kita mengucapkan 2 kata, ya 2 huruf yang ada makna atau 1 huruf yang ada makna atau tidak ada makna, 1 huruf yang ada makna maka hukumnya batal. Contoh, atau kita mengucapkan yang sering kita lakukan adalah contoh aya naon bahasa nanti remeh tes cihil bahasa Indonesia naon ya. Sisa makanan. Ada sisa makanan di mulut kita dibuang. Suara tuehnya itu, nah itu batalkan. Batal. Atau yang sering dilakukan, batal. Jadi batal. Ya, awas hati-hati. Karena kenapa? Melakukan pembatalan kauli. Mengucapkan di dalam Al-Quran, sholat, walaupun 1 huruf yang ada maknanya itu batal. Batal. Karena itu sama dengan jangan. Ya kan? Batal. Apabila lebih dari 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf dan segala macamnya, baik ada maknanya atau tidak ada maknanya tetap batal. Gitu. Sarjan disebutkan tadi itu ya
bahasa yang mengatakan apa aja yang dimakan. Au ataupun makannya tetap batal. Nah, itu jadi batal. Nah, itu. Terus ada lagi pembatalan contoh banyak yang pembatalan sudah dibahas di belakang. Ada lagi pembatalan fi'li. Nah, apa pembatalan fi'li contohnya? Kita melebihi rukun. Sujud harusnya 2 kali, sengaja kita laksanakan 3 kali. Itu tuh uji-ujian cumanya dari batal. Atau melangkah lebih dari 2 langkah. Nah, batal. Atau bukan melangkah, ngeloncatnya. Meloncat batal. Menggaruk lebih dari 3 gerakan batal. 1, 2, ketiga gerakan batal. Ya, gitu. Menggaruk atau gerakan lebih dari 3 gerakan itu bisa membatalkan sholat. Dan pembatalan sholat kolbi, contoh kolbi di dalam hati kita sudah niat untuk keluar khurujun sholat, keluar dari sholat. Contoh Allahu Akbarnya sedang sholat, kita memikirkan tadi itu ada tamu. Nah, assalamualaikum kali contohnya kali damang sholat ke sholat. Kata istri lagi sholat, padahal di dalam hati sudah meniatkan mau berhenti sholat ketika datang teman, contoh kan. Nah, akhirnya teman itu tersebut tahu, ya lanjutkan aja, teruskan aja sholatnya. Gimana hukumnya? Sudah batal. Karena kenapa? Di dalam hati sudah meniatkan keluar dari sholat. Apapun. Nah, ibu-ibu, contoh ibu-ibu sedang menjemur pakaian. Ya, sedang menjemur pakaian. Lagi sholat, hujan. Hujan. Dalam hati sudah niat mau keluar sholat karena mau apa? Mengangkat jemur. Ternyata hujan cuma sebentar. Ya, nah, hujan cuma sebentar. Di dalam hati diulang lagi. Ya jadilah niat keluar sholatnya, terusin aja. Nah, tetap hukumnya batal. Nah, itulah. Tapi terus itu ya kedaeran apa teruskan bae? Ulangi deh, batal sholatnya. Ya. Teruskan bae nya. Oh, nah dia kena. Diulangi deui. Nah, sholatnya batal karena batal sholatnya. Ya, jadi intinya ketika kita meninggalkan sunnah hukumnya makruh, ketika meninggalkan rukun hukumnya batal. Ya, rukun ditinggalkan batal, sunnah ditinggalkan makruh. Mana pas sunnah anak atau pelajaran berikutnya adanya geus lewat namanya gitu. Ya, lah itu namanya. Ya, itu mana mau oh deui ya. Nah, itu Allah. Nah, fikih beres, kita ilmu menjelaskan ilmu tauhid. Terus tauhid. Tauhid coba baca orang. Mun mangga. Mun. Di mana kabar itu tauhid itu? Sampai mana tuh? Nas. 2. Telah diketahui pula bahwasan tiap-tiap sifat yang wajib bagi Tuhan itu bagi lainnya, maka itu wajib bagi mengetikadnya, yakni yang diikutkan baginya. Ketiga. Kedua. Baris seberapa? Di luhur. Diketahui pula bahwasanya tiap-tiap itikad yang wajib bagi Tuhan atau bagi lainnya, maka yaitu wajib akli bagi muktakidnya, yakni yang diiktikadkannya baginya. Jadi kemarin disebutkan ada wajib akli, ada wajib syar'i, ada wajib deui kan? Yang itu. Oh, ngaji mantap itu. Ada pikiran naon sih ya? Oh, nya. Dikeuna. Ya Allah, subhanallah. Ya, jadi seperti wajib syar'i, sholat itu wajib syar'i, wajib akli beda lagi hukumnya, wajib adi lain lagi hukumnya, kan ada beberapa kewajiban yang ditentukan. Nah, ini wajib akli. Nah, yaitu kita wajib mengetikadkan. Contoh sifat 20 wajib 20. Sifat wajib di Allah ada 2. Nah, coba itu bisa pada wujud qidam lil hawadisi qiyamu ilmu ayat sama basun kalam qadiran
muridan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman. Wujud ayat Allah, wujud ayat Allah, tidak Allah, bakolan Allah, mukhalafatul lawadisi, perbedaan Allah jeung nu anyar kiamu binafsihi jumenang Allah kupi ambekna wadaniyah hiji Allah, kudrat kuasa Allah, iradat kersa Allah, ilmu nika Allah, yasiruk Allah, sama biasa Allah, basar ningali Allah, kalam nika Allah, qadiran anu kawasa, muridan anu kersa, aliman anu ninga, hayan anu hirup, sami'an anu miharsa, basiron anu ningali, kaliman anu handi. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. Coba baca. Adam, Kudus, Fana, Muhammad, Sanatulir, Awadisi, Yaju, lil muhasis, ta'addudun, ajzun karo, jahlun, maut soma, a'ma bakam, mun'ajijan, karihan jahilan mayitan asoma, sarang sifat ama sarang sifat abkar. Sifat jaiz bagi Allah ada satu, naon? Fi'lu kulli mumkinin au tarku. 20 tambah 20 40 tambah 1 41 ditambah 9 nanti 50 aqaidul iman. Sesuai dalam ilmu disebutkan tauhid itu menguatkan keimanan kita. Contoh, wujud artinya apa wujud? Ada Allah, maka mustahil Allah tidak ada. Maka dalilnya apa? Adanya langit dan bumi. Setiap yang kita lihat itu ada, maka itu menjadi wujud bahwa Allah itu ada. Adanya langit berarti ada pencipta langit siapa? Allah. Itu mungkin tukang bangunan. Ya, gitu. Mau bisa. Ya. Adanya gunung, ya. Berarti ada pencipta gunung yaitu Allah. Karena kenapa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi, pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Karena kenapa? Kalau kita memikirkan Allah, oleng mau bisa. Ya, pikirkan dari itu. Nah, i'tiqad ini harus di dalam hati. Dikuatkan di dalam hati, ditekankan di dalam hati. Karena kenapa? Ketika hati kita tidak mengiktikadkan yang aqaidul yang di bab itu, maka akan rusak keimanan atau akidah kita. Contoh, kudrat irodat. Kudrat artinya apa? Kuasa Allah. Innallah ala kulli syai'in, dalilnya Allah mampu kuasa atas segala perkara. Contoh, kita percaya gak Allah mampu gak ketika kita punya keinginan akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh, kita punya keinginan ingin berangkat umroh atau haji. Nah, menurut akal kita, menurut sesuai kemampuan kita, Allah mampu gak memberangkatkan kita berangkat haji? Mampu. Nah, wajib kita meyakini Allah mampu. Letik atau berangkat haji namanya. Ketika datang ditikadkan dalam hati, yakin Allah itu mampu. Tapi kadang-kadang kita mengatakan dalam hati kecil kita, dah usaha model gini untuk segala macam, iraha jangan jauhkeun kamu gak haji. Nah, malenceng tak keimanan. Nah, dosa. Sama saja kita tidak meyakini kekuasaan Allah. Ngaletikeun, ya. Dosa. Ini dosa deh kan. Benar. Atau gini tadi ya, seseorang mengatakan mampu. Allah, kita paham semua. Allah melakukan apapun mampu karena luar biasa. Nah, contoh kita punya teman 2 atau 3. Teman kita 2 atau 3 bisa mampu, berhasil sukses. Dia tidak mampu dan dia menyalahkan diri sendiri. Orang lain mampu. Ya, itu orang lain, saya mah nggak bisa. Berarti sama saja menzolim
menghina, menganiaya diri sendiri. Sedangkan diri sendiri itu adalah ciptaan Allah. Menghina ciptaan Allah. Berarti sama jangan menghina. Allah. Nah, pegawai saya tak. Ya Allah, dasar Ya itulah terus luar biasa. Karena kenapa? Ada kan khusus doanya. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman kabiran kasri. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalim, mengkhianati, menyakiti diri sendiri. Ampuni aku ya Allah. Karena kenapa? Diri sendiri disakiti oleh diri kita sendiri, maka hukumnya dosa. Karena kenapa? Kita ada ciptaan Allah. Jomblo atau doraka berarti. Bahaya bener ya. Karena kenapa jomblo pikirannya tuh punya uang pasti masih siap pikiran ya seperti itu ya. Ada rumah tangga makan anak pemajikan ya, anak pemajikan bago duitnya. Anu jomblo naon coba? Seperti itu ya. Paling minimal beli kuota lah gitu. Nah, jadi jadi yang luar biasa itu menekankan dalam hati, itikad dalam hati yang sebenar-benarnya. Jangankan sifat Allah aqadir yang jumlahnya 50, satu saja itu luar biasa sulitnya. Tuh, kudrat meyakinkan benar-benar Allah mampu. Benar-benar Allah Maha Kuasa dan segala macam, ya. Kita tahu ayat kursi itu untuk penangkar setan dan jin, ya, iblis dan segala macam. Ayat kursi kita baca 2-3 kali sampai 7 kali lewat kuburan lompat kan hebat. Itu kan? Berarti ya akidah. Nah, ente. Kuburan. Nah, akidah sekarang ketika akidah hancur itu ada fondasi. Nah, fondasi kita. Ketika akidah kan fondasi. Di dalam akidah itu nanti ada sholat, zakat, puasa, dan fikih ya. Terus ditambah dengan tasawuf dan segala macamnya. Jika akidahnya hancur semuanya. Fondasi itu kan. Seperti bangunan. Bangunan sebagus apapun tanpa fondasi kumaha? Rubuh ya, kena. Tapi kalau fondasinya bagus, kuat, kokoh, mau dibebani bangunan sebesar apapun pasti kuat. Yang penting fondasi kita adalah keimanan dibentengi dengan ilmu tauhid, ya kan? Makanya iman, Islam, ihsan. Keimanan dibentengi dengan ilmu tauhid. Mana ilmu tauhid? Ya, ini yang kita aji sekarang, ilmu tauhid namanya. Islam kita dibenteng dengan ilmu fikih dan segala macam, qiraat dan segala macam. Terus ihsan itu hati kita dibentengi dengan ilmu tasawuf. Nanti setelah ini kita belajar tasawuf. Nah, setelah itu contoh, ada seseorang lagi yang mengitikadkan, kalau saya tidak kerja, kalau saya tidak makan, kalau saya tidak usaha, tidak dagang, maka saya tidak bisa makan. Nah, melenceng itikadnya. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Nah, gitu. Sedangkan kita meyakinkan kalau kita tidak kerja berarti kita tidak bisa makan. Dalam hati kecil kita menyimpulkan berarti kerja itu yang memberi rezeki. Nah, bukan Allah. Nah, itu. Atau seperti ini. Ada lagi yang mengatakan ketika kita meyakini kerja kita itu mendatangkan hasil. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang mendatangkan hasil yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja hanya bentuk ikhtiar. Dina hati orang gitu tuh. Jadi gimana niat kerja sebenarnya? Kerja sekerja seperti biasa. Niatan ibadah, masalah hasil urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karak nanti setoran saya tikar liur pada orang mata dia. Ya gitu. Nah, akidah yang gitu kan. Nah, terus banyak orang sekarang yang mengatakan ketika kita yang sering kumpul pengajian kalau disebutkan orang lain, kamu adalah Tuhannya menuhankan uang, kita tidak akan terima. Karena kita sejatinya kita tidak menuhankan uang. Kita susur lagi. Kalau seandainya kita tidak menuhankan uang, ada orang yang mengatakan semua urusan kalau dengan uang pasti beres. Ya kan? Itu sama dengan menuhankan uang. Sama saja dengan menuhankan uang. Terus ya mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Ya memang tidak semua masalah beres dengan uang. Tapi satu lagi yang kecil, ketika seseorang tidak punya uang sudah merasa galau, pusing,
sama itu menuhankan uang. What? Nah, ya kan? Ya, itu. Nah, itulah. Jadi seharusnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uang itu makhluk, gampang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kena. Jadi dengan adanya mengiktikankan sulitlah yang wujud kidam bako. Nah, itu kan 20 sifat wajib di Allah, yang 20 aja lah. Kita tekankan di dalam hati kita, luar biasa itu. Adanya Allah, kidam, Allah terdahulu dan segala macam. Yang satu kita bahas tadi, kudrat Allah kuasa. Tapi ingat, ada kudrat, ada irodat. Kudrat Allah kuasa, irodat kersa. Nah, bahasa Indonesia kersa. Mau. Contoh, kita punya hajat, punya keinginan. Contoh tadi umroh atau haji. Allah mampu nggak memberangkatkan kita haji? Walaupun kita tidak punya uang. Mampu. Ya dia masalah irodat nggak? Mau nggak Allah mengijabat doa kita? Nah itu kan, itu yang dia pertanyaan. Ya, bukan Allah tidak bisa. Luar biasa maha kuasa. Yang jadi pertanyaan, mau nggak Allah mengijabah kita? Model kieu gitu tadi itu ya tukang maksiat ya, yang dijabah doa. Nah gitu. Itu makanya tadi itu ya ngargap diri lah gitu kan. Ya Allah, kunaon ieu doa teu ijabah bae atuh ngargap diri ya. Gitu. Nah itulah. Pagawean main gapleh teh nya hayang dia tadi itu ya nya. Iya kena. Sepertiga malam batur ibadah ieu cepet. Ya itu. Nah, itulah. Jadi intinya mudah-mudahan kita dengan adanya pengajian ini bisa memperkuat akidah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Tasawuf terakhir. Membaca tasmid bagi orang yang bersedih. Terus, mana sudah? Anda. Menjauhi setiap orang yang berbuat kerusakan. Tasawuf cabang iman ke-66. Menjauhi setiap orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan ialah orang kafir, orang yang berbuat bid'ah, orang yang melakukan dosa besar, orang yang melarikan diri dari fitnah yang akan menimpa agama, dan orang yang enggan berhijrah dari daerah orang kafir ke daerah orang Islam. Seorang yang tidak mampu menampakkan agamanya di daerahnya sendiri karena difitnah wajib pindah ke daerah lain yang mampu menampakkan agamanya. Jika seseorang mampu menampakkan agamanya, maka lebih utama tidak berhijrah. Adapun orang yang memiliki kekuatan di daerahnya sendiri atau dapat mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat dan bila berpindah daerahnya akan menjadi kekuasaan musuh, maka ia wajib menetap di daerahnya. Bagaimana keterangan dari Imam Ramli dalam kitab Umdat Ar-Rabi. Imam Ibnu Imad berpendapat bahwa seseorang tidak pantas tinggal bersama dengan orang yang rusak agamanya. Bila ia selamat dan tidak mengikuti perbuatannya yang dosa, maka ia akan terpengaruh sebagian dari akhlaknya, karena tabiat akan menyusup dengan cara yang tidak disadari oleh seseorang. Dalam surat Al-Isra ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya katakan tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Artinya bahwa setiap orang akan berbuat menurut cara yang telah digambarkan dan menurut pergaulannya. Kata penyair, janganlah kamu tanyakan kelakuan seseorang, tanyakanlah tentang temannya. Karena setiap teman itu akan mengikuti kelakuan orang yang ditemani. Pengertian dari syair tersebut adalah, jika engkau ingin mengetahui kelakuan seseorang, janganlah engkau tanyakan kepadanya, tetapi perhatikanlah siapa orang yang dipergauli. Orang tersebut akan berbuat dengan cara yang dilakukan oleh orang yang ditemani. Bismillahirrahmanirrahim. Samit li asi muslim hamilillahi wa bu'ud akhi an mufsidillah tudlam. Cabang iman ke-66. Rukun iman ada berapa? 6. Pokok. 1 iman Allah, 2 iman 3 4 5 terus 6. Jumlah cabang iman totalnya berapa? 77 cabang iman. Cuma yang wajib diketahui cuma 6. Yang sisanya 77 kurang 6 berapa? 1. Itu masuk ke cabang ilmu tasawuf. Nah, termasuk sekarang kita membahas cabang iman yang ke-66, yaitu menjauhi setiap orang yang berbuat kerusakan di dalam agama. Wajib dijauhi.
Kenapa? Nah, contoh, mana yang orang melakukan kerusakan? Orang yang musyrik, orang kafir, orang yang suka maksiat, orang yang suka gibah, orang yang suka melakukan dosa dan segala macamnya. Karena kenapa? Jomblo terus ya, jomblo di banyak. Nah, karena kenapa? Aruh, kari. Lingkungan itu pengaruh besar ke kita. Pengaruh besar ke kita. Contoh, kita punya teman yang suka gibah, membicarakan orang lain. Minimal kita mendengarkan, walaupun tidak membicarakan orang lain. Contoh, di sini ada kita 3 orang. 3 orang, contoh Anas, Adib, Kalili. Yang sedang gibah itu adalah Anas, Adib. Dan Kalili mengiyakan aja. Oh, iya. Sama dosanya, sama. Berbagi. Sama dosanya, itu kan. Itu. Ya, iya kan. Nah, sama iya kan. Gitu. Nah, kenapa? Kalau kita punya teman yang suka melakukan kerusakan, melakukan kejelekan, minimal kita ke bawah. Contoh, 1, 2, 3. 3 orang, ya, 3 orang. Ada 1 dan 4 orang. Kumpul, lah main bola, main gapleh, kurang seorang. Ya gitu, kan ke bawah gitu, Pak. Gitu kan. Iya, ke bawah tetap ya. Ke bawah. Jadi. Kagok. Nah itu. Karena kenapa? Kita ada di lingkungan orang-orang yang membuat kerusakan. Karena kenapa? Aruh, kari. Lingkungan sangat pengaruh di kita. Contoh, kalau kita punya anak, kalau yang mendidik anak itu bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, tapi lingkungan pendidik anak kita. Bukan hanya anak, kita juga sering terpengaruh dengan lingkungan. Kita berbicara dalam ucapan ya. Kita berbicara biasa dengan keluarga sopan. Mau kemana, mau cek saudara mereka mana, mau mambe emam, ya. Terus bobo segala macam. Bergaul dengan lingkungan. Akhirnya mereka memiliki kata-kata kasar, gue, lu, aing, dia, ya. Kapan? Nah, itu lingkungan pengaruh dengan lingkungan. Jadi kita yang sudah dewasa ini harus pintar-pintar melihat komunitas, ya kan? Contoh, ini komunitas pengajian, ini luar biasa bagus. Tidak mungkin sedang ada pengajian gini main gapleh, tidak mungkin, Pak. Benar? Iya. Berarti logikanya seperti ini. Kalau kita berkumpul dengan komunitas yang positif, minimal kita tidak melakukan hal yang negatif. Walaupun belum bisa melakukan hal yang positif. Contoh, tadi kan kita baca roti, maaf ya, ada yang bisa, ada yang belum. Kan kita minimal walaupun tidak mengikuti, minimal tidak melakukan kejelekan. Nah, itu yang bagusnya itu. Menghindari kejelekan karena ada di lingkungan positif. Coba orang yang ada di lingkungan positif datang ke lingkungan negatif. Terus dia membicarakan hal yang positif, pengajian atau segala macam. Tadi gapleh dibela, kumpul gapleh, datang ngobrolkan hukum tajwid, segala macam, kumaha? Dibully, ya gitu. Dibully, ya gitu. Kena. Gitu. Ya. Nah itu. Tapi orang yang suka melakukan hal negatif, contoh mabuk, narkoba dan segala macam, kumpul dengan orang-orang positif, kumpul di pengajian, mungkin nggak dia melakukan minum di tengah-tengah orang yang sedang pengajian. Minimal terhindar pada saat itu. Itu positif itu luar biasa. Nah, berarti positif. Maka di saya disebutkan yang dalam Al-Anfal disebutkan kul yaf'alu ala syakilatin. Orang itu berjalan masing-masing dengan keadaannya. Gimana keadaan? Kejahatan itu bukan karena niat. Benar tak? Karena kesempatan, Pak. Ada kesempatan tadi itu ya. Berjalan 3 orang berjalan lewat ada ada pohon buah mangga ya tadi itu ya. Akhirnya salah satu orang karena kita yang perang kecil bawa paling ya itu. Nah itu lingkungan. Jadi alhasil kalau kita mau berubah kepada sesuatu hal yang baik, cari lingkungan yang baik. Ya, cari lingkungan positif. Karena kita sulit untuk berubah ketika kita tetap ada di lingkungan negatif. Karena kenapa? Contoh, 10 orang, 1 orang yang melakukan negatif. Jangan harap yang 10 orang itu, yang 9 orang itu bisa ke bawah untuk positif, tapi ketular menjadi negatif semua. Negatif luar biasa. Sekuat negatif. Contoh di pesantren Salafi, di satu kobong itu ada 10 orang. 1 orang buduk, ustaz gitu ya. Akhirnya buduk itu nular ke kabeh, buduk kabeh ya. Itu. Ya, jadi kalau posisinya negatif itu
kejelekan itu gampang nular. Kalau positif, ese tadi itu ya. Nah, jajal bae, ya. Kumpul contohna diajak posisina. Lamun ajam ayeuna mah, kumpul ML ya, main bareng, mau main segala macam. Gampang tuh kumpulna. Pengajian. Tadi itu ya. Alasan deh bae. Nah, itulah. Nah, itu. Makanya kenapa? Ketika kita ingin menilai seseorang atau dengan menilai seseorang diri kita sendiri, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana akhlak dan segala macamnya. Jangan nilai seorang tersebut, tapi lihat temannya. Contoh, temannya tukang gibah. Ya minimal dia tukang gibah juga. Ya. Temannya tukang mabuk narkoba. Ya minimal dia ikut mabuk narkoba. Ya, lingkungan minimal melikeun lah gitu kan. Dosa nama sorobae ya, dikeun. Nah, sebaliknya kalau kita tahu contoh melihat seseorang dia tuh bergaul dengan di grup majlis taklim, ini dia ikut ngaji. Nah, untuk khususnya untuk jomblo ya. Nah, contoh menilai seorang wanita jangan ditanya nih wanitanya. Kamu baik ya kelakuannya atau baik lah sekarang baiknya, tapi lihat temannya. Kalau temannya itu perilaku positif, maka secara otomatis dia akan positif. Tapi sebaliknya kalau temannya negatif, maka dia akan ke bawah negatif. Ya, gitu. Nah, gitulah. Jadi cabang iman yang ke-66 ini kita wajib hukumnya menjauhi orang-orang yang suka melakukan kerusakan di dalam agama. Seandainya kita memang contoh di Cikole semua orang melakukan kerusakan, maksiat yang segala macam. Khawatir kita tidak bisa mengontrol keimanan kita sehingga ke bawah maksiat juga, wajib kita hijrah pindah. Wajib pindah. Karena takut ke bawah harus maksiat. Ternyata ia menumawakeun maksiat lagi. Ya Allah ya. Jadi lingkungan itu pengaruh. Jadi yang mempengaruhi kita itu bukan hanya majlis, bukan hanya guru, orang tua, yang terbesar adalah lingkungan. Kalau kita berkumpul dengan tukang minyak wangi minimal wangi sengit ya tadi ya. Berkumpul dengan tukang nanti teh pindang apa pindang? Atau mau pindang gitu ha. Benar tuh lingkungan. Ya. Nah, bicara hukum. Contoh, ketika kita punya teman yang melakukan negatif, satu hal yang kerusakan, berarti kita wajib menjauhi atau meninggalkan. Kalau kita tetap berteman dengan dia, hukumnya gimana? Dosa tetap. Karena kenapa? Seolah-olah nyaman dengan permaksiatan. Tidak berusaha untuk menghindari. Kalau bisa, lebih bagus. Minimal kalau kita belum bisa mengajak, kita yang hijrah sendiri, menghindar. Bagusnya ngajak. Contoh ngumpul, ngaji. Ya dia kena dekat nongkrong kerja gapleh itu ya. Nah, mending ngaji tempat gapleh. Hebat ya. Hebat luar biasa. Dahsyat dia kena ya. Makanya ada bukan. Nah, jika kita memang tidak mampu, ya kita sendiri dulu aja yang pindah dari lokasi tersebut, pindah di tempat tersebutnya. Itu makanya sekali lagi khususnya amal untuk pribadi dan kita semua, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, carilah lingkungan yang baik. Karena kenapa? Mutiara tidak pernah disimpan di dalam tumpukan sampah. Tidak pernah. Mutiara disimpan di dalam tempat yang sangat indah, ya kan? Dan sebaliknya, walaupun disimpan di tempat yang istimewa, yang bagus, kalau sampah tetap sampah, ya kan? Makanya awas, tetap lingkungan. Mudah-mudahan. Nah, makanya kenapa Rasul mengatakan suri toladan yang terbaik itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Kita merujuknya ke sana. Nah, Rasul ketika dihina sama orang lain tetap sabar, tidak membalas. Kita suka salahnya apa? Itu mah Rasul, orang lain deui. Eta salahna. Kan contoh, iya mah contoh. Nah, kadinya pindah ku arek nyontoh Abu Jahal. Ya, dikenal. Itu menjadi contoh. Makanya kenapa disebutkan sorry toladan yang terbaik kita, contoh yang terbaik kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai nadom yang disebutkan di dalam Alfiyah, wa khobarul maksur qaddim abadan kamal lana ilat tiba'u ahmada. Sebagai mana seseorang mukmin harusnya senantiasa
dia menjadikan suri teladan yang baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan suri teladan contoh yang baik Rasulullah SAW, sehingga harapan kita mendapatkan syafaat pertolongan beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.